Didistribusikan kemana? Dikirim lagi. Kita kan nggak cuma dibaca di Tebet ya, udah ada baca di Lampung, Bandar Lampung, baca di Bataranila di Bandar Lampung, baca di Borobudur, di Magelang, ya baca di Ciremai di dekat Linggarjati. Saya sendiri kelas 4 SD sudah punya perpustakaan pribadi, bahkan itu saya tularkan ke teman-teman saya, meminjamkan buku yang saya baca ke teman saya untuk jadi kenapa? Untuk biar didiskusiin. Ini saya udah baca, kamu baca, biar ada diskusi. Jadi buat gue, nggak mesti semua ide-ide itu gue harus terlibat. Gue ngobrol orang, biar gue bisa dapat manfaat. Sobat Baca, berkali-kali kita melakukan syuting di Baca di Tebet, tapi kurang afdol rasanya kalau kita ini kulonuwun sama yang punyanya ini udah lama nih, tapi belum juga dapat kesempatan. Nah, susah ditangkap. Susah ditangkap. Tapi suaranya udah muncul nih. Bintang kita malam hari ini di 30 Juli 30 Juli 2023. Halo Mas Win. Apa kabar? Halo, Bang, Abang. Baik. Bang Win Muldian. Baik. Apa pertanyaannya? Apa ini pertanyaan sekarang? Nah. Sekarang jam 3 dini hari ini. Bohong. Terus. Bang Win, ini saya takjub terus terang dengan Baca di Tebet. Jadi ternyata juga bukan cuma buku. Ruang ini banyak mengumpulkan para penulis gitu. Para pemilik gagasan, nggak hanya penulis. Dahsyat. Para pemilik gagasan datang ke sini, berkumpul di sini, bahkan stay di sini juga ya beberapa ya. Sekarang ada yang nginep 2 orang. Nah, itu gimana, apa dasar pemikirannya dan kenapa berani untuk membuat hal secanggih ini, sekeren ini pula? Dan mungkin satu-satunya. Kabarnya begitu. Betul. Di Indonesia, bahkan beberapa teman yang datang dari Singapura, Kuala Lumpur, ada dari Australia juga. Kemarin ngerasa ada misalnya negara membuat seperti ini, tapi tidak homey katanya. Interiornya bagus, tapi tidak nyaman untuk menjadi tempat nongkrong. Ya, ada juga macam-macam sih. Ya pada dasarnya ini saya pikir tempat yang seperti yang kami bangun, saya dan nanti ada Mbak Kanti Weyanis bangun, kami berdua dengan melibatkan banyak teman-teman ini. Itu sederhana sih, setiap orang yang senang dengan baca, terlibat dengan dunia yang terkait tentang gagasan, pemikiran, wacana, perdebatan, pasti pengen punya mimpi yang sama seperti yang kami bangun. Itu bisa dipastikan ya. Jadi yang mulai dari misalnya ada yang mulai dari resto dulu, terus nanti ada rak bukunya, ada yang mungkin disatukan dengan kantornya, bisa macam-macam. Atau bahkan di rumahnya, mengajak orang datang ke rumahnya, tapi kan nggak bisa terus-terus ruang private kecampur dengan ruang publik kan. Ya. Nah jadi sesuatu yang buat kami ya udah. Sebenarnya siapapun di kita pasti pernah melakukan hal yang sama. Saya sendiri pernah membuat perpustakaan yang 24 jam lah di zaman kuliah gitu kan. Akhirnya mengakomodir adik-adik kelas saya numpang ngeprint skripsi lah dan sebagainya gitu. Itu dulu di Margonda ya, dekat kampus UI Depok. Setiap orang pasti punya hal yang sama ketika dia punya semangat. Apalagi latar pendidikan saya juga terkait dengan buku, bacaan. Pendidikan saya kan ilmu perpustakaan. Nah jadi dan saya tukang berburu buku dekat dengan bacaan sejak saya masih kelas 4 SD. Jadi otomatis saya punya koleksi buku yang banyak dan bahkan sudah berulang kali membangun tempat, tapi tempat yang kondisinya mungkin belum pas ya. Belum pas. Misalnya saya pernah bangun dari koleksi pribadi saya sebuah perpustakaan yang dititipkan di Museum Mandiri yang di Kota Tua, lantai 3. Saya bikin dengan teman-teman namanya Library at Batavia. Library at Batavia. Library at Batavia. Tapi ketika ada manajemen Bank Mandiri punya kebijakan lain, tempat itu harus tutup karena nggak bisa bermitra dengan pihak luar, semua dikelola oleh internal, ya selesai. Nah jadi sepenuhnya tempat yang ini tempat yang ya sepanjang hidup saya ini sesuatu yang mungkin paling ideal. Saya bangun bersama Mbak Kanti yang pemilik rumah ini ya. Saya pemilik bukunya, Mbak Kanti pemilik rumahnya, dan dia punya mimpi yang sama juga. Dan keluarganya juga, rumahnya juga, ini buku dari rumahnya Kanti belum diajak dibawa ke sini nih. Wow.
Ya udah nggak muat tempatnya. Ini kalau nggak salah 25.000. 26.000. 26.000 Koleksi. buku. Tapi ya. total yang didistribusikan sepanjang kita buka dari Februari tahun lalu itu udah lebih dari 30.000 ya. Didistribusikan kemana? Dikirim lagi. Kita kan nggak cuma dibaca di Tebet ya, udah ada baca di Lampung, Bandar Lampung, baca di Bataranila di Bandar Lampung, baca di Ciremai. Borobudur di Magelang, Oke. ya baca di Ciremai di dekat Linggarjati. Mbak Nisa udah ke sana. Dan ada lagi di Ciamis, terus ada lagi beberapa teman. Jadi jejaring, jadi buku yang ada di kami pun kami distribusikan. Jadi awal dari koleksi pribadi, terus banyak orang merasa terlibat dan juga menitipkan bukunya. Ya, kayak hari ini tuh di Onggoks itu tuh ada satu tumpuk, ada yang datang menyumbang bukunya, disimpan di sini untuk bisa diakses orang. Jadi banyak teman-teman yang punya semangat yang sama, paling tidak merasa bagian dari Baca di Tebet. Jadi semangat bersama itu yang kami bangun. Jadi bukan ini miliknya si ini, berkah ini apa enggak. Jadi justru bagaimana kita sama-sama membangun sekian banyak gagasan dari tempat ini yang akhirnya ada capaian baru, ada legasi baru yang dibangun dari dunia intelektual Indonesia, dari apapun yang akhirnya bisa mewarnai tidak hanya kehidupan kita ke depan, tapi gerakan kita ke depan. Oke, jadi Baca di Tebet ini kalau boleh kita flashback sejak tahun berapa? Kan? Berdiri 20 Februari 2022, berarti baru 1 tahun setengah udah ya, 1 tahun setengah. Sekarang kan 30 Juli, bukan Agustus tadi, 30 Juli 2023, berarti mungkin udah 1,5 tahun ya. Dan tapi kita membangun ini 1 tahun. Jadi selama pandemi itu kami membangun tempat ini, membawa bukunya dari rumah saya yang hampir 20.000 ya, 20.000, memisahkan mana buku yang tidak perlu masuk ke koleksi, menerima lagi donasi dari teman-teman juga, mengatur lagi. Jadi kayak sekarang aja yang diolah, yang diklasifikasi juga belum semua, baru sebagian ya, mungkin baru 5.000 yang bisa diakses di katalog online. Yang lainnya masih buku-buku yang tidak ada call number-nya, yang belum dikodifikasi, belum dikode. Dan itu yang kami kembangkan. Jadi dan ini ternyata bukunya masih ada 6.000 di luar. Terus koleksi Kanti aja komik ada 3.000-an. Yang ngurut tuh, kalau orang baca komiknya ngurut tuh, nggak akan putus tuh dari series komik. Tapi kan tempatnya jadi kita masih nunggu lagi tuh, mungkin ada rezeki didukung oleh teman-teman karena bisa terlibat, ya mungkin nggak tahu ya, akan jadi pertanyaan nggak, tapi nanti tempat ini kan dibangun benar-benar dari urunan, dari saweran teman-teman yang ikut tiket masuk lah, jadi member bulanan, member tahunan tuh berkegiatan di sini terus berdonasi. Jadi tidak ada uang dari APBN, APBD atau orang kaya tertentu atau investor gitu. Tidak ada uang dari tokoh yang pengen disebut namanya gitu. Ada sih yang udah mau nawarkan, tapi kan kita nggak mau kalau misalnya harus menyatakan bagian dari kita, tapi dia nggak terlibat dari awal kan. Ya pada saatnya, jadi tempat ini dibangun urunan. Kalau koleksinya, jadi kalaupun ada biaya-biaya itu sebenarnya nggak ada niat komersial, tapi untuk operasionalnya. Karena kalau komersial kan buku ini nilainya miliaran ya. Ya nggak mesti harus berpikir saya mendapat untung kan. Ini buku yang sekian lama ya jadi koleksi yang ya mungkin tabungan saya di buku, bukan dalam bentuk uang. Bisa gitu. aja. Uangnya banyak, bukunya banyak kan, begitu Bang Win. Tapi kan ketika uangnya banyak, ada buku yang menarik dan banyak dibeli. Jajan lagi. Dibeli lagi. Pencet-pencet, apalagi sekarang nggak perlu pencet-pencet, ternyata udah check out gitu kan. Kacau juga. Ini benar, baru kemarin saya baru ada nemu beberapa buku yang saya cari tentang tentang penyutradaraan, tentang visual, tentang membuat film, dan seperti tiba-tiba ngeklik udah 900.000 aja check out gitu loh. Itulah kalau yang kita di mana ya, apa sebutnya, marketplace di mana bahasa Indonesianya, loka pasar. Loka pasar. Kalau di loka pasar itu kan, itulah kalau kita sering naruh uangnya banyak, jadi kadang nggak sadar tiba-tiba masuk keranjang check out lah, udah karena tergoda sama free ongkir gitu loh, padahal ternyata belanjanya udah gede gitu. Tapi kan ini jajanan yang nggak pernah habis, Bang Win. Tapi kan uang saya bisa habis. Ya semacam itu. Tapi itu kan itu salah satu bentuk kebahagiaan gitu. Jadi dan kebahagiaannya bisa banyak, kayak cuma itu tiba-tiba ada dosen saya dulu yang udah di hari tuanya tiba-tiba ngantar 4 kardus buku gitu kan, itu kan
bahagia banget. Terus dia juga daftar jadi member tahunan padahal dia nggak pernah datang kan, sama aja dia nyumbang ya. Kalau orang yang sering baca buku ngomongnya lancar ya, fasih dan nggak pernah ada titiknya nih kayaknya. Oh ya, saya stop dulu deh. Silakan lanjutkan. Jadi Bang Win ini dari kelas 4 SD itu tertarik dengan dunia kepustakaan, dengan buku itu kenapa? Apa yang Melatar belakanginya. melecut ya? Ya mungkin latar belakang keluarga ya. Itu pertama keluarga yang dekat dengan bacaannya. Bapak saya dulu sarjana hukum, saya kerja di Kementerian Kehakiman dulu namanya. Dan ibu saya seorang guru. Guru yang menarik, gurunya juga guru yang kejuruan ya, bukan guru yang pelajaran umum ya. Dan keluarga kami sangat multikultural ya, misalnya di keluarga jadi ada, misalnya saya anak paling tua, tapi ada adik bapak, adik ibu yang tinggal di rumah kami, yang saya dari keluarga suku Gayo, Aceh Tengah, tapi kami lahir semua anak ini 4 bersaudara, saya paling tua itu lahirnya semua di kota Pontianak, terus kami juga pindah ke Cirebon, terus baru ke Jakarta. Tapi di keluarga kami itu ya jadi ada anak angkat juga yang dari keluarga kami, jadi lebih tua dari saya yang orang Dayak, ada orang Madura, ada dari keluarga yang diangkat oleh bapak menjadi anak angkat. Dari interaksi kami itu sangat beragam dan konten yang kami diskusikan juga sangat beragam, dan kita juga yang hobi jalan misalnya. Hobi jalan ketika kita misal ke Malaysia itu dulu belum ada jalan tapi naik turun bukit ngikut truk gitu, saya udah diajak pas saya masih kelas 3 SD oleh bapak gitu nyebrang ke Malaysia gitu, karena dia kan orang kehakiman jadi imigrasi juga mudah kan. Nah, jadi banyak hal yang dalam hidup saya sejak kecil itu tidak monoton. Jadi itu yang jadi pilihan saya. Jadi ketika saya dekat dengan bacaan pun di keluarga kami, hidup kami juga tidak pernah monoton karena selalu ada diskusi di meja makan, diskusi di perjalanan dan sebagainya. Dan jadi itu semacam kayak ketagihan ya. Jadi saya sendiri kelas 4 SD sudah punya perpustakaan pribadi, bahkan itu saya tularkan ke teman-teman saya, meminjamkan buku yang saya baca ke teman saya untuk jadi kenapa? Untuk biar didiskusiin. Jadi saya udah baca, kamu baca, biar ada diskusi, ada percakapan. Jadi buat saya membaca itu tidak personal. Jadi membaca itu bagaimana kita berbagi pengalaman dengan pengetahuan baru. Itu yang kita lakukan. Nah, proses itu terus berkembang yang buat saya jadi gila. Jadi ketika saya mengembangkan beragam program pun itu penuh dengan konspiratif. Misalnya SMA saya sudah bikin kayak kelompok ilmiah remaja tapi ilmu sosial, humaniora. Kenapa kir-kir kelompok ilmiah remaja di kampus, di sekolah-sekolah itu pasti sains lah, itu yang ngerjain PR yang sains gitu loh, PR matematika, PR apalah. Terus saya bikin yang ilmu sosial. Jadi saya pun misal dari kelas 1 naik ke kelas 2 zaman itu SMA bisa masuk ke apa istilahnya A1, A2, tapi saya pilih A3 gitu misalnya. Kalau ada A4 saya ambil A4 ya di sekolah saya gitu. Tapi adanya A3 gitu, ilmu sosial. Kan kalau A4 ilmu budaya, bahasa. Itu jadi hal yang memang menarik buat saya ketika saya ada hal. Jadi sampai hari ini pun hidup saya selalu penuh dengan hal baru. Bayangin kalau orang hidup bekerja di satu kantor, dari dia pertama kali lulus kuliah, dia kerja terus 1 tahun, 11 tahun, 21 tahun, 31 tahun sampai dia mati dia di kantor yang sama. Enak gak sih hidup di dunia kayak gitu? Nggak bosen apa kayaknya gitu? Ya itu. Nah gitu loh, jadi termasuk pilihan saya, mungkin tadi nanti akan jadi pertanyaan atau tidak, misalnya ketika saya mencoba hal-hal baru di kehidupan saya, bahkan juga bagian dari birokrasi, itu kan pernah saya ambil dalam hidup saya, tapi ya saya menikmati semua proses itu selama itu ada hal baru. Jadi kalau bisa ada sesuatu yang membuat saya itu berulang, ada hal lagi yang sifatnya masuk ke rutinitas, mungkin saya segera tinggal untuk cari hal yang baru lagi. Nah itu terkait masuk ke birokrasi, pernah sampai menjadi seorang kepala di Kemendikbud, kepala perpustakaan. Perpustakaan ya. Terus sekarang selesai? Enggak, masih jalan terus. Tetap aja kayak besok saya berangkat. Tugas negara? Tugas menjadi narasumber untuk pemerintah, biasa aja. Walaupun saya tidak di pemerintahan lagi, tetap kan pemikiran saya, pengalaman saya, gagasan-gagasan saya tetap bermanfaat buat negara. Ya tetap saya, walaupun saya nongkrongnya dibaca di Tebet, tapi tetap aja saya kepake untuk nasional. Gitu loh. Dan banyak pembaharuan yang dilakukan oleh abang kita ini ya. Bang Win melakukan sebuah terobosan
membuat sebuah perpustakaan yang cozy di lingkungan pemerintah gitu. Oh ya, di awal ya. Di itu awal ya. Dan ya kalau dalam dunia literasi, dunia perbukuan, abang kita ini, Bang Win cukup sudah inilah jadi legenda. Tidak berniat sombong, tapi kayak semuanya saya udah mentok deh, jadi yang baru lagi gitu loh. Jadi kayak saya mengembangkan dunia perpustakaan, mungkin saya merasa udah di titik mungkin capaian saya udah selesai misalnya. Bisa saya merancang gedung perpustakaan nasional yang 24 lantai itu misalnya yang di Monas, saya ikut merancang grand design-nya segala macam, kan udah gedung terbesar milik Indonesia gitu loh. Saya nggak sebut yang tingkat, tapi itu udah saya terlibat. Di Jakarta juga merancang perpustakaan yang di Cikini juga saya terlibat. Yang gitu di kan. Cikini? Yang di Taman Ismail Marzuki. Taman Gitu. Ismail Marzuki. Jadi memikirkan gagasannya, programnya, eventnya. Jadi termasuk bisa kayak membuka perpustakaan malam hari, ada acara musik kan. Di sini ada acara musik, tapi sekarang semua perpustakaan ada acara musik. Oke, kan? kalau begitu pertanyaan mendasarnya Mbak Nisa adalah nilai apa yang Bang Uin ini angkat sehingga perpustakaan adalah sebuah tempat yang harus masif ya, yang harus inklusif seperti itu ya? Ya, inklusi sosial lah. Ya. Ya pada dasarnya gini, sederhana gitu. Kalau misalnya ini bicara konteksnya perpustakaan ya, belum ngomong topik yang saya gawangi yang lainnya ya, tapi pada dasarnya selama ini di Indonesia itu perpustakaan ada itu dekat dengan birokrasi. Jadi sebagian besar perpustakaan di Indonesia itu ya kantor pemerintah, ya kan? Berarti harus ada terobosan bagaimana perpustakaan ini bukan menjadi kantor pemerintah, tapi sebagai sebuah layanan publik penyediaan akses pada sumber belajar, pada sumber pengetahuan yang dimana orang-orang bisa mendapat konten, mendapat pengetahuan, mendapat kecakapan hidup dari tempat itu dan akhirnya bisa dimanfaatkan ke diri mereka, ke kapasitas diri mereka. Nah itu yang selama ini buat saya menjadi penting di apapun, di konten apapun, mau di tempat nongkrong, mau di sebuah perpustakaan pemerintah, mau di LSM, mau dimanapun, bagaimana setiap kita beraktivitas bukan sekedar misalnya menjalankan proyek dari donor atau menjalankan program yang emang itu dapat block grant atau bantuan pemerintah, tapi bagaimana semua program, semua kegiatan yang kita lakukan itu ada dan secara paralel intelektualnya juga jalan. Ya. Jadi pengetahuannya juga meningkat. Jadi bukan mengerjakan program yang itu terus tiap tahun, Tapi bagaimana program ini pun kualitasnya itu menjadi hal yang baru lagi. Gitu. Jadi itu yang selalu saya push, saya picu ke teman-teman. Kadang saya membantu banyak komunitas, bantu banyak lembaga, bukan mengejar ada rezekinya, tapi saya kerjakan karena saya punya gagasan, saya punya ide dan kadang suka dan saya kadang bocor. Jadi ntar ide saya diterima, dipakai, dicolong, ya udah biarin aja. Itu sering banget tuh saya dibohongin teman sendiri itu. Salaman dulu. Kenapa? Sama, kita punya pengalaman yang sama. Sering banget juga saya. Ya buat saya tidak persoalan karena rezekinya nanti ada kok yang ngatur gitu loh. Jadi bukan berarti saya sedih karena habis itu gitu loh. Jadi itu hal yang buat saya ya santai aja gitu loh. Bang, ini kan menarik. Buat saya menarik karena apa yang Abang tawarkan adalah pengetahuan yang itu aset yang tidak berkebendaan gitu ya. Ya ini wujudnya emang tangible nih. Tapi ketika itu diakses oleh banyak orang, banyak masyarakat, khalayak gitu, ini menjadi aset yang intangible bagi republik ini, bagi negara, gitu. Bagi pemerintah yang membutuhkan asupan-asupan pemikiran dan sebagainya. Nah, gimana tuh secara valuasi secara bisnisnya tuh gimana tuh? Gini deh, kita kan walaupun misal gini, mau pemerintah kayak mau itu masyarakat sipil, mau itu misalnya dunia usaha, misal perusahaan bisnis, kan sebenarnya ada sesuatu ketika kita mengembangkan beragam kegiatan, beragam program, beragam aktivitas, tapi kan dasarnya itu bukan hanya mempertahankan bahwa produk ini atau program ini tetap ada. Tapi bagaimana produk ini atau program ini atau apapun bisa dikembangkan, terus dikembangkan bersamaan dengan bagaimana peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat, kecakapan masyarakat, bagaimana masyarakat mengembangkan teknologinya dan apapun. Jadi jangan sampai
Misalnya sebuah aktivitas yang rutin di satu dunia usaha, terus berkembang seperti itu, tapi sebenarnya masyarakatnya udah sampai ke bulan, mereka masih sampai ke Gunung Sahari. Enggak, sebenarnya Gunung Agung ya. Saya mau ngomongin misalnya sampai ke Gunung Agung, ya Gunung Agung sibuk aja ngelola toko buku. Padahal misalnya orang membeli bukunya semua di Lokapasar. Kenapa Gunung Agung nggak mendagangkan bukunya di Lokapasar juga? Misalnya itu contoh misalnya, berarti dia kan sibuk dengan bisnisnya, tapi nggak tahu bahwa masyarakat pengetahuannya sudah berkembang lebih jauh lagi. Kebutuhannya berbeda. Nah jadi itu kenapa akhirnya penting setiap mau dunia usaha, setiap program pemerintah, setiap program LSM, program masyarakat sipil itu bisa dan sangat adaptif dengan perkembangan masyarakat. Itu yang kami lakukan di Baca di Tebet. Oke, berarti hari ini kami membangun, kenapa gini, pertanyaan gini, Bang Win, di awal nih ketika Baca di Tebetnya belum jadi, semua orang kan sekarang lihat apapun pengetahuan apa carinya digital, sudah ada di handphone segala macam. Benar. Ada titik orang akan jenuh dengan digital, maka dia akan kembali ke buku cetak. Dan itu sekarang udah terbukti. Teman-teman yang datang ke sini, yang anak-anak muda, apa segala macam, generasi Z, generasi Alpha, ya mereka ada tablet, ada HP, ada laptop, ada buku, bahkan bukunya bisa 3, 4, 5. Jadi pada saat itu kan semua sumber belajar. Oke. Itu kan yang lain medianya aja yang beda-beda. Nah, jadi sebenarnya gimana media ini saling bersinergi. Jadi bukan diadu e-book dengan buku cetak, dibikin berantem. Memang apaan gitu loh. Gitu loh. Jadi pada saatnya ini semua ada buku cetak, ada buku digital. Ada konten barunya nggak? Kalau cuma replikasi dari buku yang pernah terbit ngapain gitu loh. Nah, justru kami mengawal di sini untuk ada gagasan-gagasan baru dengan buku-buku yang memang berisi gagasan baru juga buat siapapun yang mengakses pengetahuan di sini. Dan itu tidak cuma dalam konteks buku cetak, termasuk juga buku hidup. Seperti teman-teman. Jadi setiap kita sebenarnya kan buku hidup, kita tuh living book. Ketika sekarang tadi ada banyak penulis ngumpul hari ini di sini, mereka tuh semua buku-buku hidup yang terkumpul menjadi perpustakaan hidup, living library. Nah, jadi gagasan di sini bisa muncul dari siapapun, bukan hanya dalam bentuk benda bernama buku cetak. Oke, jadi secara bisnis itu possible dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Jadi ini kebutuhan bukan biologis ya, kebutuhan pengetahuan, sehingga kita memproduksinya, menyajikannya tidak seperti cara bisnis toko buku konvensional ya. Toko buku atau perpustakaan konvensional juga. Atau perpustakaan konvensional. Oke. Selanjutnya adalah yang ikutan. Termasuk spesialisasi nanti. Oke. Ikutannya setelah itu apa? Di luar Baca di Tebet? Oke. Ini ikutan apa nih? Ikutan bisnisnya ya rahasia. Sebagian masih rahasia. Masih banyak kejutan baru. Dahsyat. Iya, kejutan baru. Tapi kan nggak mungkin di sini dibangunnya karena tempatnya pasti nggak muat. Saya kira Baca di Tebet jadi role model yang bagus ya untuk diterapin di beberapa kota. Dan perpustakaan yang sangar atau yang serem tuh kan masih terasa gitu ya. Di sini asik ya? Asik, cozy, kopi. Dan katanya perpustakaan yang buruk itu perpustakaan yang hanya memajang buku. Sudah, perpustakaan ini yang no baik, debat lah. Ini no debat. Perpustakaan yang baik, biar aku terusin dulu. Perpustakaan yang baik itu yang ada pelayanan. Perpustakaan yang hebat yang menciptakan komunitas. Nah, yang menariknya adalah banyak yang membuat sebuah ruang, ya entah namanya taman baca apa segala macam, tapi tidak ada aktivasi. Itu sebenarnya yang tadi perlu diterapinnya itu bagaimana mengelola sebuah ruang komunitasnya itu. No debat ya, kayak gitu tadi bisa jadi terjebak dengan rutinitas. Nah, ya, jadi sebenarnya gimana tempat ini nggak kejebak dengan rutinitas gitu. Tapi, jadi produktif. Ya, tapi kan misalnya ya tiba-tiba ada diskusi buku, tiba-tiba misal kalau kita kan misalnya tiba-tiba hari ini ada acara musik nih, anak-anak usia SMP gitu. Nah, terus kan kalau kita berpikirnya konservatif, jangan dong ada acara musik, kan kasihan nanti pengunjung yang datang mau baca. Gitu kan langsung berpikirnya, loh pengunjungnya juga mungkin ada yang senang, ada yang nggak senang. Kalau nggak senang kan dia bisa bergeser ke ruangan lain yang nggak ada musiknya. Jadi sesederhana itu aja. Jadi intinya pasti perlu kompromi antar siapapun yang mengakses pengetahuan di sini. Jadi kita nggak mengakomodir orang yang membacanya senyap aja, enggak. Ada juga orang membaca sambil teriak-teriak musik kan juga boleh gitu kan. Jadi pada dasarnya siapapun bisa beradaptasi di sini. Jadi tapi dia mau nyepi di tengah orang ramai pun menyendiri di sini juga bisa. Jadi mau anak mau introvert, ekstrovert semuanya bisa mendapat manfaat di sini kok. Tinggal dia pasang aja speaker earphone yang gede gitu. Dia udah jadi sendirian di sini, orang lain bodoh amat gitu loh. Itu kan yang perdebatan dari tadi teman-teman yang bikin ruang kayak gitu, itu perdebatannya kayak gitu. Jangan berisik, apaan gitu loh. Bang Win, aku penasaran deh, tanggapanmu terhadap banyaknya toko-toko buku yang tutup hari ini.
Di tengah dan lu banyak sedang juga masif, dan banyak ya. juga toko-toko buku baru, jangan salah. Nah, gimana melihat fenomena itu? Dan Jadi gini. ini ujungnya kemana sih sebenarnya? Kan udah dari dulu nih urusan perbukuan nih. Oke. Jadi saya bilang sebenarnya untuk urusan dunia penerbitan, dunia perpustakaan, mungkin saya merasa urusan saya sudah selesai. Urusan selesai. Kenapa? Jadi saya mau jelaskan. Saya pernah bikin penerbit yang akhirnya menciptakan tren. Ya kan, dulu menerbitkan buku skenario film, terus mengenalkan kertas book paper. Saya penerbit pertama di Indonesia mengenalkan book paper, akhirnya semua penerbitan ngikut. Book paper impor itu ya? Iya, yang kuning ya? Awalnya impor saya dari Finlandia, tapi akhirnya kan bisa diproduksi di Indonesia. Tapi itu contoh, misalnya saya membuat gagasan baru lagi, gitu. Atau saya membantu almarhum Richard Oh membuat Khatulistiwa Award. Itu kan selama ini kan menentukan pemenang penghargaan sastra itu harus berdebat, berantem antar sastrawan, bahkan antar kubu, antar generasi. Terus kita bikin cara simpel, ditabulasi aja di ranking. Yang paling atas yang menang, selesai, nggak usah ada perdebatan. Tapi itu pun jadi perdebatan. Gitu. Tapi kan yang penting ada dulu yang mulai. Kalau nggak suka, bikin aja lagi yang lain gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu-gitu tuh perlu ada. Jadi jangan hidup tuh monoton terus, itu aja. Jadi intinya kalau punya gagasan jangan cuma ngomong. Orang Indonesia tuh paling jago ngomong visi misi saya apa, tapi nggak pernah dilaksanain. Sekarang konkretin dong, lu jadi kreator, lu bikin, lu ciptain, lu bikinin, lu jalanin gitu. Selama ini kan semua orang bisa ngomong memukau kan, apalagi yang di Senayan sana gitu, gitu loh. Itu jadi masalah. Tapi yang diomongin itu ada impactnya nggak, ada dampaknya nggak buat masyarakat. Kalau cuma ngomong apapun, modal sekarang aja deh, misalnya ada siapa nih, kita temen, dia diminta sarannya 3 jam lagi mau ngomong tentang sesuatu yang orang minta masukan dia. Dalam waktu 3 jam, dia bisa, kalau public speakingnya bagus, dia akan ngomong mempesona. Orang, ya karena dia googling cepet dia raknya, dia bisa berpikir sistematis, dia bisa ngomong hebat banget. Tapi kalau ada pertanyaan lain ditanya ke dia, ya agak belok dikit, tapi langsung dia nggak sempat cari di Google, dia nggak bisa jawab. Jadi kita tuh serba seinstan itu hari ini. Kenapa? Karena nggak baca buku, nggak ada pondasi pengetahuan yang cukup di kepala kita. Iya, akhirnya itu yang mendasar. Hari ini saya nggak mengajak orang baca buku. Sekarang hari ini saya mengajak orang tertarik dulu pada konten tertentu yang dia suka, nggak apa-apa dari YouTube dulu. Tapi kalau dia ada penasaran, pasti dia akan datang ke buku kok. Gitu loh. Jadi saya nggak ngajak orang baca buku, saya ngajak orang memiliki konten yang memang sesuai dengan minatnya. Setiap orang punya spesialisasi pada pengetahuan tertentu, akhirnya menjadi kapasitas dirinya. Ketika dia diuji karena kapasitas dirinya di bidang konten tertentu tadi, orang akan menunggu pemikiran-pemikiran baru dari dia. Nggak mungkin dia cuma nonton dari YouTube. Kalau dia nonton dari YouTube, orang udah lakuin dong. Dia harus bikin hal yang baru lagi, apa? Dikomparasi dari semua media-media bacaan ini, sarana baru untuk dia punya gagasan baru lagi. Nis, Bang Win ini cool dan mempesona ya. Ada apa nih? Semacam itu. Bang Win di tahun-tahun 2005 sempat bikin gerakan 1001 buku. 2001. Nyampe Purwokerto 2007. Lama amat ya? Ke Cirebon dulu. Cirebon dulu, Jogja ya. Karena waktu itu dengan Mas Ari dan teman-teman. Nah itu apa yang membuatmu di masa-masa itu ya, belum serami ini kan? TBM dan ruang-ruang buku. 1001 buku. Ada Tobucil di Bandung, itu kan kerjaan saya juga. Tobucil di Bandung dulu kan namanya Pasar Buku Bandung. Terus ada teman-teman Kedai Sinau di Malang, Oase Baca Semarang. Itu sebenarnya udah ini apa nih? Jadi saya cerita riwayat ya. Lebih ke ini sih Bang. Itu kan saya aku tuh pikir anomali sih. Jadi cikal bakal kemudian banyak gerakan literasi. Bahkan Bang Win pula lah yang memasukkan 15 menit sebelum belajar, sebelum di dalam masuk program ke pemerintah. Sebelum masuk pembelajaran itu baca buku. Yang namanya terus GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, terobosan itu banyak dan lu langsung pindah lagi. Oh enggak, itu paralel aja, multitasking. Ada ide. Tapi yang penting kan yang dapat nama si menteri ini biarin, yang ini dapat ini. Salam literasi katanya salamnya si siapa, udah biarin. Nah, coba cerita yang 1001 buku dulu deh. Hah? Enggak, di saat 1001 buku juga lagi bikin beberapa juga. Cuma kan memang waktu itu ketika saya dan teman-teman bidikan 1001 buku kan memang spokesperson-nya, juru bicaranya saya. Tapi ketika saya punya mainan baru lagi di urusan buku gitu, yang ini udah saya oper ke yang lain. Jadi pada dasarnya kan sederhananya gini deh.
karena tadi dari riwayat saya tadi SMP, SMA udah dekat dengan dunia baca. Ketika kuliah pun saya mau pilih kuliah saya di jurusan ilmu perpustakaan karena saya senang di buku. Makanya saya akhirnya sekolah di pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi di Universitas Indonesia. Secara paralel ketika saya mengembangkan pengetahuan saya itu, saya juga mengelola pers mahasiswa. Saya memimpin pers mahasiswa UI. Dulu saya terlibat mendirikan Suara Mahasiswa UI dan saya menjadi pemimpin redaksinya di media jurnalistik ya, berarti itu kan paralel buat saya dekat. Jadi dunia konten dengan dunia bacaan tadi itu bareng paralel jalan. Nah itu kan udah saya rintis, bahkan ketika saya kuliah pun saya sempat cuti 1 tahun, saya belajar tentang community development ke Jepang, terus saya balik lagi dapat ide. Nah pulang dari Jepang lah saya berpikir tentang gerakan literasi. Itu udah tahun 96. Jadi saya bikin, jadi ini urut ya, karena ditanya tadi 1001 buku ya. Ini jadi biar kronologi saja. Jadi ketika saya ke Tokyo, ada nama daerah namanya Jimbocho, itu di kota tuanya Tokyo. Saya melihat kenapa orang tidak hanya urusan. Jadi itu buku itu satu jalan tuh semua buku gitu ya, semua buku perpustakaan, ada buku, ada toko, ya sebenarnya toko buku, tapi orang juga bisa ngambil buku yang dikeluarkan dari toko buku itu, silahkan ambil. Nah di semua kota-kota di Jepang, saya sampai ke Hokkaido ya, ke Sapporo dan sebagainya itu masyarakat di Jepang mudah akses bacaan. Kenapa? Karena orang selesai baca pun dia taruh di stasiun, semua bisa ngambil. Di kita kan katanya kamu di beberapa taman malah hilang ya, karena buat ternyata udah dijual di toko buku second aja. tapi itu sesuatu kan kenapa akhirnya berangkat ke karakternya gitu loh. Jadi ini yang tantangan kita hari ini. Jadi kenapa dari 15 baca. Jadi sebenarnya semua orang di Indonesia selama ini tidak dekat dengan bacaan karena bacaan itu identik dengan buku pelajaran. Orang-orang tua, khususnya di keluarga muda, menganggap kalau yang namanya buku, ya berarti dia harus keluar uang tiap semester karena buku kakaknya nggak bisa dipakai oleh adiknya. Itu kan yang terjadi sepanjang Orde Baru, gitu loh. Karena bukunya ganti, setiap kurikulum ganti lagi, bahkan baru beda tahun aja buat yang bukunya si kakak nggak bisa dipakai oleh si adiknya. Itu terjadi di sepanjang Orde Baru dan mungkin di awal reformasi ya. Nah, jadi itu kan konten di pemahaman masyarakat itu ya buku pelajaran. Nah sekarang padahal di sisi lain kan di tahun 80-an tuh muncul kelompok-kelompok diskusi di mahasiswa, study club dan sebagainya, terus baru masuk ke tahun. Nah di posisi yang sebelah sini orang-orang dekat dengan bacaan, tapi bacaan ini bagus-bagus tapi pembacanya terbatas. Kan ada jurang nih, ada jalan tengahnya. Nah, jalan tengahnya gimana yang pinter-pinter yang tukang baca buku ini bisa ketemu dengan orang-orang, anak-anak muda dari keluarga yang selama ini yang namanya buku ya buku pelajaran. Nah, berarti harus ada gerakan yang populer yang dibangun di tengah-tengah itu. Nah, jadi yang pertama saya gagas dulu adalah memberikan, mengenalkan bacaan-bacaan alternatif. Jadi saya dulu bikin namanya, yang pertama gerakan saya bangun itu paralel sesudah itu muncul banyak penerbit indie ya di awal-awal pasca 98 itu. Nah itu saya masuk ke gerakan jejaring buku alternatif namanya gitu. Ini belum ada sosmed, belum apa, sekarang mah enak banget zaman dulu mah. Mailing list dari e-group, Yahoo Group dan sebagainya itu loh. Nah itu berjalan. Nah tapi misalnya misalnya ketika orang ngerasa dekat dengan Pram misalnya, dengan Hasta Mitra, ada Hasyim Rahman, Yusuf Ishak, Pramudia Anantatur yang penerbit Hasta Mitra gitu kan. Orang bilang sehebat apapun dia dengan Pram, tapi ketika sudah selesai reformasi, ya kan nggak ada serem-seremnya. Saya berteman dengan Pram, dengan Yusuf Ishak, dengan Hasyim Rahman zaman masih Orde Baru. Saya tukang bongkar buku-buku tetralogi Pulau Burunya, terus saya bawa ke kampus, orang jual 100.000, saya jual 10 ribuan, 15 ribuan. Bayangin, biar bisa diskusi, biar bisa kita ngobrolin gitu loh. Ya kalau nama saya mah udah ditandain dimanapun gitu loh, itu mah santai aja, karena kan juga background saya waktu itu pers mahasiswa kan, udah bikin berita yang aneh-aneh lah, itu udah biasa gitu loh. Jadi ketika di proses itu kan akhirnya muncul hal-hal yang baru, pengetahuan-pengetahuan baru dengan bacaan-bacaan alternatif tadi. Nah, ketika di pasca reformasi 98 akhirnya meledak kan. Nah, tapi kan ini nggak bisa dibarengi kalau yang bacanya cuma sekelompok elit doang nih.
gimana yang tadi yang anak-anak generasi yang bacanya buku pelajaran, bisa ketemu dan akhirnya enggak. Tapi banyak juga yang jadi sok tahu sih, baru baca dikit, wah ngomongnya udah panjang lebar. Tapi itu akhirnya ketemu nih. Nah itu akhirnya ada muncul itu 1001 buku itu kan target untuk buku bacaan anak, terus ada Forum Indonesia Membaca, ada macam-macam yang berjalan. Jadi bukan terakhir baru Forum Taman Bacaan Masyarakat tuh di tahun 2006. Ya, Forum Taman bukan bentuk atau nama programnya, tapi idenya adalah substansinya adalah dan mempertemukan antara mereka yang kaya dengan bacaan-bacaan yang lepas ini. Kaya dengan banyak bacaan-bacaan, ketemu dengan yang si buku pelajaran. Ya, yang anak-anak generasi buku pelajaran. Biar aksesnya merata. Ya. Itu pemikiran itu memang dari fakta di lapangan, fakta di masyarakat, dan semacam itu, C. Jadi gini, ada jurangnya, saya ngebayangin nih, Bang Win nih kalau ketemu sama anak-anak buku pelajaran nih, buset dah, kagak nyambung banget gua gitu. Oh iya. Anak buku pelajaran loh istilahnya. Iya, anak buku pelajaran sama anak buku alternatif gitu dipertemukan di kegiatan-kegiatan yang populer. HBP dan ABA. Gitu. Jadi itu resah banget tuh ya. Oh iyalah kan itu sejak saya masih kelas 4 SD disodorin buku yang kan ini semua saya teman saya baca buku pelajaran nih. Saya kasih buku alternatif dong. Iya. Untuk yang buat biar bisa diskusi. Jadi buat saya itu yang namanya membaca bukan personal. Yang buat saya itu membaca itu kolektif. Ada gagasan yang baru yang kita bahkan saya niat banget gitu loh. Jadi saya itu konspiratif. Misalnya kan stok tante saya banyak tuh di rumah saya. Tante-tante yang kalau malam minggu mau dipacarin oleh calon-calon om saya. Ya kalau dia mau bawa tante saya malam minggu semua store buku dulu ke saya. Jadi setiap malam minggu tuh saya dapat buku baru gitu loh. Tolong om yang itu, yang ini. Jadi gitu. Jadi itu sudah mbak stok saya tuh. Itu sudah sangat konspiratif kayak gitu zaman saya masih SD misalnya. Atau saya dulu di Pontianak datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta saya udah pesen nggak di WA ya zaman dulu kan bahwa misal saya udah pesen ke bapak saya kalau kita akan ke Jakarta. Jadi semua keluarga-keluarga saya ada yang kerja di Kementerian Pendidikan, ada yang Dinas Pendidikan DKI. Jadi tolong buku-buku impresnya saya bawa jadi buku-buku yang stok punya pemerintah itu saya bawa ke Pontianak gitu. Jadi sudah sejago itu saya zaman itu untuk dalam berburu buku gitu loh. Jadi makanya di Indonesia pun saya dikenal kolektor buku juga sebenarnya. Tapi kan mungkin di teman-teman nggak tahu ya, misal saya ngoleksi misalnya kayak Mein Kampf-nya Hitler cetakan pertama misalnya, atau Das Kapital, atau saya Islam dan Sosialisme Cokro Aminoto, atau semua buku Pramudia saya, ada yang tahun 50-an, 60-an, yang tahun 80-an awal tetralogi Pulau Buru termasuk yang terbit. Itu semua di tangan Pram. Bertanda tangan khusus. Tanda tangan Pramudia semua. Jadi ya buat saya ya lu hari gini misalnya. Jadi itu udah lewat semua sama gue gitu kasarnya gitu. Tapi kan saya nggak sok-sokan gitu. Jadi kenapa? Karena saya menikmati itu semua. Karena buat saya proses. Jadi saya nggak akan ngotot lagi mengulang hal yang sama. Mendingan saya bikin hal yang baru lagi. Ketika orang sekarang baru melakukan hal itu gitu. Oke. Kita loncat lagi ke era saat ini ya. Jadi itu 1001 buku segala itu muncul jadi gagasan baru. Tapi saya menarik lagi. Saya punya yang bayanan baru lagi. Yang ini nama-nama ini terlibat. Jadi jalan lagi terlibat, kayak gitu. Mungkin ada pertanyaannya tuh gini, berapa banyak orang yang kemudian approve sama idenya Bang Win bertahan sampai hari ini? Dari dulu sampai sekarang? Ada yang sampai sekarang, misalnya saya ambil contoh, nggak tahu saya boleh nyebut nama, tapi dia udah nyatakan sih pas peringatan kemarin ulang tahun penerbit yang dia bikin, 25 tahun penerbitan yang dia bikin, misalnya kayak saya contoh, yang saya kompori ya, saya nggak sebut nama yang sekarang jadi menteri atau apa segala, jadi saya nyebut nama yang sama kayak saya aja deh, JJ Rizal. Kobam. Nah, di pernyataan dia kemarin waktu saya datang di ulang tahunnya Komunitas Bambu, dia bilang ke semua orang bahwa kalau nggak ada si Win, gue nggak akan bikin penerbit. Nih yang jeburin gue katanya gitu. Jadi buat gue ngapain gue bikin penerbit itu karena gue udah berhasil ngumpulin Rizal, mendingan gue nanti aksesnya buku terbitan dia gitu loh. Jadi buat gue nggak mesti semua ide-ide itu gue harus terlibat. Gue ngumpulin orang biar gue bisa dapat manfaat. Iya, waktu Kang kompor sih lo ya Bang ya. Jadi Rizal bikin sibuk lah cari funding ke Ford Foundation, kemana udah dapat funding dia bikin buku, ya gue menikmati buku yang dia terbitin. Jal terjemahin dong ini Jal gitu kan. Semua orang kan manfaatin Rizal untuk biar ngakses buku yang dia terbitin. Salah satunya ada FTBM itu Kang Jajang di setiap daerah-daerah ya. Forum Taman Bacaan Masyarakat. Forum TBM bukan FTM. Forum TBM. Oke, berlanjut lagi ke era saat ini. Oke, dengan ini udah terwujud baca di Tebet, masih ada selain tadi spread out ke daerah-daerah. Oh iya, apalagi yang di tempat seperti ini pun buat saya bocor. Jadi misalnya kayak ketemu siapa nih, datang misalnya ada bupati mana, ada kepala dinas mana, ada orang kaya mana datang. Buat saya itu
yuk kita, jadi bukan yang saya lakukan bukan gini, yuk kerjasama dengan saya kita bikin di tempat Anda, enggak. Bikin yang kayak gini ya, gitu. Tapi saya nggak usah ikutan, lu bikin aja yang kayak gini gitu. Tetep ya ngomporin ya. Ngomporin untuk orang bikin gitu loh. Bukan berarti saya harus terlibat di tempat yang dia bikin juga. Jadi kalau nanti ada baca di Gandul, misalnya baca di Gandul Cinere, nanti ada baca lagi di mana, udah bikin aja. Yang penting kita bermitra, berjaringan. Saya nggak mau saya ada di atas, dia di bawah. Semuanya setara, walaupun yang ini berdiri 3 tahun kemudian. Kenapa? Karena kita nggak tahu, pasti ada hal-hal yang kita nggak pernah duga selama kita bersilaturahmi dengan cara membangun kerja-kerja yang sama. Nah, banyak lagi yang baru. Misalnya kayak sekarang ya, teman-teman misalnya, ini kan orang udah datang ke buku cetak nih. Kelihatan deh, makanya sering buku-buku kita tuh berantakan, ya berarti kan karena mereka akses. Jadi bukan cuma dipandang itu Instagramable apa enggak, buku itu emang diturunin dari rak. Kita aja yang capek tiap hari naikin bukunya ke rak gitu. Berarti kan ketahuan ya diakses mereka. Nah, berarti sesudah itu apa? Nah, sesudah apa? Jadi saya menyebutnya apa yang kami bangun ini, baca di tempat ini, saya, Kanti dan teman-teman bangun ini adalah sebuah maker space. Sebuah tempat untuk membangun lingkungan berkarya. Lingkungan berkarya, outputnya bukan berarti membaca terus menulis buku, bukan. Membaca terus dia punya gagasan baru, gagasan itu kan harus dituliskan. Lu mau bikin film, lu mau bikin koreografi tari, mau ciptain lagu, mau nulis buku, mau bikin novel, mau bikin penelitian, mau apapun, pasti kan itu ditulis dulu. Jadi bukan baca tulis yang namanya literasi gitu loh. Jadi dituliskanlah itu menjadi sesuatu yang diwujudkan. Nah di situ ke depan hari ini tuh kan semuanya serba. Jadi orang tuh kan sekarang belajar tuh kan visual. Maunya ada gambar, ada suara, audiovisual jadinya. Jadi tidak langsung ke teks cetak kan. Nah di proses itu kan berarti kita harus punya sesuatu yang bisa tadi makerspace tadi menciptakan produk baru, konten baru, gagasan baru. Nah berarti harus ada lagi lanjutan dari di sini untuk orang-orang membuat. Kalau orang untuk membuat konten terus jadi buku, ya itu bisa di mana aja. Tapi kalau dia harus memproduksi film dokumenter, film cerita, memproduksi tarian, memproduksi musik yang baru atau apa-apa, kan perlu sarana juga yang bisa mendukung itu. Nah itu yang pelan-pelan mungkin kalau misalnya teman-teman baca mungkin profil saya dulu di majalah Antasari, di majalah di Jakarta Post, di mana-mana itu dulu, di Kompas ya apa gitu, itu kan pernah ada sesuatu bahwa membangun. Jadi mimpi saya itu pernyataan saya di tahun 2006 ya di majalah Antasari. Suatu saat saya akan mundur dari pegawai negeri sipil ketika saya rasa ide-ide saya sudah cukup di pemerintahan, dan saya akan membangun sebuah pusat belajar masyarakat yang ada A, B, C, D, J. Itu googling aja, itu masih ada beritanya. Dan itu yang belum ada di sini. Jadi masih banyak yang dibaca di tempat itu belum ada, tapi sedang saya rencanakan dengan teman-teman. Luar biasa. Nggak perlu diceritain. Kayak satu pernyataan Borges, saya membayangkan surga itu seperti sebuah perpustakaan. Ya itu saya lagi bangun surga, Esa. Surga di Tebet. Tapi pada dasarnya itu kan nggak semua bisa saya wujudkan ibaratnya sepanjang hidup saya kan gitu. Jadi justru semangat yang sama harus ditularkan. Mungkin kita nanti udah nggak ada di dunia, misalnya teman-teman lain kan melakukan hal yang sama juga. Jadi buat saya ada semangat yang sama dibangun oleh siapapun selama itu berdampak untuk peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat. Ya jadi harus bikin modeling. Jadi kenapa salah satu misalnya kalau boleh disebut, nah tadi mungkin belum ada cerita ya kan. Jadi saya masuk di pemerintahan, saya memutuskan dari tadinya aktivis masyarakat yang selalu berantem dengan orang pemerintah, ditantang, udah Mas Win masuk ke dalam pemerintahan, bangun dari dalam. Nah saya menerima tawaran itu, ada Prof. Fasli Jalal atau apapun waktu itu, ada banyak pejabat-pejabat atau orang-orang di Kementerian Pendidikan terus ngajak. Akhirnya saya memutuskan masuk ke PNS. 2005 saya di PNS kan. Jadi saya tidak melamar jadi PNS, saya dilamar jadi PNS. Saya masuk ke pemerintahan dan saya mengelola perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kepala. Jadi saya masuk langsung memimpin perpustakaan Kemendikbud karena nggak ada yang berani mimpin. Sejak saat itu 2005 ya, langsung. sampai
Ya sampai pada waktu tertentu. Sampai elek. Ya pokoknya di zaman saya menggagas, kalau pernah ke perpustakaan Kementerian Pendidikan tuh yang di Senayan itu lantai 2 library Senayan tuh saya bikin yang ada kafenya juga, ada bioskopnya, ada apa gitu loh. Itu saya bikin kan dari model itu kan, tapi itu kan punya pemerintah. Terus waktu itu saya sempat belajar ke Amerika, pulang saya belajar dari Amerika, saya belajar ke Library of Congress ya, perpustakaannya Amerika lah. Itu pulang-pulang saya dipindahin ke bagian lain, nggak di perpustakaan lagi. Padahal kan sudah tahu ide saya kan di perpustakaan, di buku kan. Saya dipindahin ngurusin publikasi dan sebagainya. Nah, buat saya, oke. Tapi kan energi nggak pernah habis. Saya bikin apa lagi ya, termasuk terlibat tuh Frankfurt Book Fair. Waktu kita tamu kehormatan Frankfurt Book Fair, terus segala macam rancangan. Nah, sampai ke titik saya ngerasa ada juga tadi kayak gerakan literasi sekolah, taman bacaan masyarakat, mengembangkan gerakan literasi nasional. Saya waktu itu pelaksana harian gerakan literasi nasional. Berjalan di DKI Jakarta, saya jadi ketua Dewan Perpustakaan Jakarta dari zaman gubernurnya Pak Jokowi gitu loh segala. Terus sampai sekarang juga saya masih penasihat gubernur yang belum tergantikan, udah 2 periode harusnya udah diganti. Jadi ketua Dewan Perpustakaan Jakarta. Nah, itu semua muncul ide-ide. Jadi kayak misalnya menggagas literasi untuk kesejahteraan di 2014. Terus nanti ada apa lagi. Jadi ada bikin program pameran buku yang semua bukunya 50% diskon. Iya. Kalau penerbit mau ikut, semua buku di 50%. Kalau nggak usah ikut. Bazar buku murah. Ya, gitu. Jadi hal-hal yang buat saya tuh ketika itu udah jalan, ya udah dilanjut aja sama siapa. Saya punya mainan baru lagi. Nah, proses-proses itu saya pikir energi kreatif itu harus ada di setiap orang. Jadi ketika saya di 2019 mundur PNS pun, itu banyak orang pertanyakan saya, ada anggota Komisi 10 DPR, ada dirjen, ada apapun. Loh, Mas Wi itu lagi, ide-idenya lagi kepake nih. Loh, buat saya udah selesai dong, saya masih punya mimpi lain yang mau saya wujudin. Setelah saya mundur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi saya terlibat di programnya tidak PNS, tapi saya merencanakan perpustakaan yang sekarang jadi Baca di Tebet. Nah, dan yang saya lagi fokuskan itu adalah bagaimana mengurusi si pemilik gagasan tadi. Nah, itu menarik ya bagian ini. Jadi bagaimana saya menemani si pemilik yang tadi yang sudah saya bayangkan sejak saya sekolah, kuliah atau apapun, menjadi teman mereka, menjadi mitra mereka, menjadi pendamping mereka, menjadi agent mereka, menjadi manajer mereka. Maka saya dan teman-teman mendirikan yang namanya Indonesian Writers Inc., sebuah literary agent, sebuah agen naskah, agen sastra yang mengurusi konten-konten gagasan teman-teman ini bisa diproduksi menjadi sebuah produk buku, produk film, produk apapun. Bahkan produk yang namanya apa tadi? IWI, Indonesian Writers Inc. Itu semacam literary agent. Kalau di luar negeri itu biasa. Misalnya J.K. Rowling itu agennya siapa? Untuk buku Harry Potter yang series berapa di Eropa diterbitkan oleh penerbit apa? Di Inggris di Amerika diterbitkan oleh penerbit apa? Itu kan dikerjakan semua oleh agent. Si penulis tahu beres. Itu incorporated. Ya? Jadi saya saat ini dengan teman-teman penulis, jadi kita bikin sebuah perusahaan nih. Kalau ditanya perusahaan, agensi kepenulisan. Dan ini bentuknya koperasi. Wow. Bukan CV, bukan PT atau apa. Jadi penulis-penulis ini berkumpul. Ya kita berdirikan udah 3 tahun yang lalu, namanya Koperasi Penulis Bangsa Indonesia. Kenapa bangsa? Kan karena peraturannya di undang-undang harus 4 kata, nggak harus 4 kata. Jadi pakai kata bangsa. Maksudnya sih Koperasi Penulis Indonesia, nggak boleh harus ada tambah 1 kata lagi. Jadi pakai Koperasi Penulis Bangsa Indonesia. Gitu. Luar biasa. Dan itu jadi fokus saya sekarang adalah mengawal. Jadi saya nggak nyebutnya alih wahana ya, tapi saat ini udah kolaborasi wahana. Bisa film terus jadi buku, koreografi tari jadi buku cerita anak, bisa macam-macam. Jadi intinya kontennya apa, produknya bisa beragam, tergantung bagaimana ini produknya bisa punya dampak ke target yang akan pembacanya, penontonnya atau apapun. Jadi pasar. Koperasi Penulis Bangsa Indonesia, KPBI ya. Ya. Ya, dari koperasi ini unit usaha yang sudah jalan ya agensi penulis. Tapi kan kita punya rencana lagi ada produk dan jasa apalagi di bawah koperasi penulis ini.
Itu kan kalau ditanya tadi apalagi saya lakukan kan. Nggak pernah berhenti ya, gerak ya kan gagasan baru lagi. Ini harus begini memang. Iya. Ada lagi sih. Apa tuh? Ada. Bocoran masih ada episode kedua kan nanti. Oh iya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Tapi itu saya nggak sendirian loh. Saya terlibat dengan sekian banyak teman-teman yang punya semangat yang sama. Jadi berarti bukan itu win enggak. Semua akan win-win solution. Win-win solution. Jadi semua akan mendapat sesuatu, mendapat manfaat, mendapat semua terlibat. Jadi mohon maaf orang jangan. Jadi saya bukan orang yang misalnya harus dilihat menjadi starnya. Tokohnya enggak. Buat saya justru kalau bisa saya di belakang layar, saya di belakang layar. Betul itu. Muncul gitu. Kadang-kadang banyak orang pengen jadi starnya. Jadi karena itu klaim politik, biasanya orang yang berpolitik itu kayak begitu. Berarti Bang Win ini tidak berpolitik ya? Lah kalau misal saya kan aktivis 98 ya, yang 36 orang pertama didudukin gedung DPR waktu itu kan. Ya kalau saya mau ikut ke partai mana udah bisa dari dulu waktu habis 98. Tapi kan itu pilihan yang nggak saya ambil. Tapi kalau teman politik yang nggak anti lah ya. Oh iya banyak. Sekarang pun kalau saya misalnya nih, saya mengincar satu jabatan di pemerintahan. Misalnya, kan banyak sekarang jabatan di pemerintahan kan nggak mesti PNS. Ya kan saya gandeng aja misal 4 partai, tolong dukung saya bisa langsung jadi pejabat negara kan sebenarnya. Atau bismillah komisaris lah ya gitu ya. Oh, enggak, kalau itu enggak. Kalau lagi butuh aja, dari sekarang lagi nggak butuh. Ya, tapi maksudnya itu sesuatu yang menarik, jadi bukan jatah karena dulu tim sukses, tapi buat saya mengambil pilihan itu, oke saya mau komisaris, tapi karena ada saya perjuangkan di perusahaan itu. Ada sih ya satu lembaga negara BUMN yang saya incar kalau bisa saya jadi komisaris atau direkturnya, biar saya membuat terobosan lagi. Terobosan yang lebih canggih lagi daripada yang katanya sekarang terobosan di situ. Kayaknya yang kantornya di jalan itu ya? Oh, udah lewat. Terus. Oke, nanti nggak bisa direkam. Ada pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita masuk ke sesi 2 ya. Karena kita akan membedah pemikiran Bang Win di wilayah yang bukan ini perpustakaan nih. Besok kan, nggak malam ini kan? Ya, terus silakan. Jadi buku-buku ini menurut Anda tuh kategorikan, Anda kategorikan berdasarkan apa, dan kemudian apa benang merah dari coding 1 sampai coding yang terbaru gitu? Ya sebenarnya ini saya sebagai pustakawan ya ngomongnya berarti. Ya. Saya pustakawan, saya mengelola sebuah perpustakaan, mungkin bisa dibilang di Indonesia saat ini satu-satunya sarjana ilmu perpustakaan dan informasi yang punya perpustakaan publik yang dilayangkan ke umum. Nggak ada yang lain. Mungkin di banyak negara pun nggak ada kali orang iseng banget buku koleksi pribadinya dibikin jadi perpustakaan umum. Mungkin nggak ada ya, karena buat negara-negara yang betul menjalankan negaranya, menjalankan amanat konstitusi, amanat mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya itu tugas negara. Ya kan, negara yang membuat perusahaan perpustakaan terbaik untuk warganya. Tapi kenyataannya kan kalau di Indonesia kan warganya juga terlibat membangun perpustakaan untuk diakses sesama warga negara. Ya lihatnya contohnya taman-taman bacaan masyarakat itu inisiatif dari masyarakat, ya kan. Nah sebenarnya yang saya dan Kanti dan teman-teman bangun di Baca di Tebet ini, yaitu bentuk yang harusnya tugas negara bikin yang kayak gini. Jadi sebenarnya buat saya, mau negara itu kepala daerah, mau apa, bikin dong yang sama yang kayak gini tapi milik Pemda, milik kota, milik kabupaten, milik kota madya, milik kecamatan, milik kelurahan, milik desa. Bikin yang kayak gini. Perpustakaan desa yang cozy, perpustakaan kelurahan yang cozy, perpustakaan kecamatan yang cozy, perpustakaan kabupaten yang nyaman, yang orang kalau bisa nginep. Ya tapi itu, jadi buat saya itu yang mungkin harus segera dibangun. Nah di situ berarti kan dimulai apa? Akses pada bahan bacaannya, sumber belajar. Nah, sumber belajarnya pun gini, hari ini orang membangun pengetahuan itu tolong banget, jangan pingin tahu semua hal. Tolong setiap orang punya pengetahuan yang emang menjadi bagian dari kapasitas dirinya, intelektualnya, kepakarannya. Jadi bukan cuma sekedar kecakapan hidup. Nah kalau orang punya pilihan di situ, maka dia akan bermanfaat buat orang lain. Jadi bukan sekedar dia bilang, dia tahu lo apa aja, itu berarti nggak keren. Tapi kalau dia, ahlinya tentang ini ya ke si bapak ini, ke si ibu ini. Berarti ada spesialisasi. Nah spesialisasi tumbuh itu kan berarti harus dibangun dari akses pada sumber belajar yang spesifik juga. Nah itu yang perlu dibangun dalam bentuk tadi koleksi. Nah koleksi di sini secara umum dibangun dalam konsep
klasifikasi Dewey Decimal Classification. Itu konsep yang umum yang dipakai di berbagai perpustakaan umum di negara manapun. Dan itu di Dewey itu dari 0 sampai 999. Jadi itu rumpun ilmu, rumpun pengetahuan. Nah, dari situ kita buat aplikasinya. Nah, kebetulan aplikasinya pun namanya software Senayan Senayan Library and Information Management System. Itu dibikin juga oleh saya dan teman-teman waktu saya memimpin perpustakaan Kemendikbud. Itu yang bikin sebel orang. Itu kan gagasan gila lagi di tahun 97 tuh, 97. Sorry, 2007. Jadi ini ada perusahaan-perusahaan IT nih, bikin program perpustakaan, aplikasi perpustakaan untuk orang bisa bikin ini. Terus kan itu kan harus bayar dong, berapa ratus juta atau apa. Terus saya bikin yang gratis dong. Jadi semua perusahaan sampai hari ini nggak cuma di Indonesia, saya dan teman-teman bikin software Slim itu bahkan dipakai di Bangladesh, di India, dimanapun. Jadi di dunia, jadi saya dan teman-teman yang gila di Senayan waktu itu membuat sebuah software perpustakaan yang bisa dipakai oleh siapapun, apapun perpustakaan di dunia, dan itu gratis. Jadi akhirnya di Indonesia dan di beberapa negara yang terakses dengan aplikasi kami, nggak laku tuh programmer untuk buku, untuk koleksi perpustakaan karena kita kasih free. Gratis. Apa namanya tadi? Ya ketika aja Slim, Senayan Library Information Management System. Udah tinggal download, ada manualnya. Slim Senayan Library Information Management System. Ada kan tinggal download, tinggal diunduh. Nah, itu tinggal dipakai. Di situ manualnya tentang klasifikasi itu semua. Jadi siapapun kalau bisa mendengar podcast ini, ya kalau punya bukunya udah banyak, udah ribet mau nyari satu judul di mana, ya pakai software itu. Iya ya, ini langsung tertera sebagai open source ya. Open source. Nah itu kegilaan saya dan teman-teman juga yang bikin geger. Jadi akhirnya banyak perusahaan-perusahaan IT nggak bisa berbisnis di perpustakaan perpustakaan Indonesia karena udah ada software gratisnya. Download Slim. Ya. Slims. Iya. Nggak, saya sih nggak Slim, itu yang Slim. Nah, tapi itu kegilaan lain kan. Tadi kan saya angkat kegilaan sekarang nanya software kan. Jadi justru saya dan teman-teman membuat aplikasi perpustakaan yang bikin orang mau berbisnis di bidang itu nggak laku. Jadi ketika Bang Win ini di kemudian hari membangun Baca di Tebet, ya membangunnya nggak susah karena sistemnya sudah dibuat, udah dirancang dari berapa belas tahun sebelumnya. Dan itu udah dipakai oleh teman-teman di TBM di mana-mana. Artinya kalau Sobat Baca dimanapun Anda berada ingin membangun sebuah perpustakaan yang cozy, boleh ditiru ini, kemudian sistem pengkodingannya segala macam sudah ada, download aja. Tadi nanti saya kasih tahu di sini ya. Slim. Gratis ya Bang ya? Oh ya gratis. Mau jariahnya banyak. Oh nggak kan rame-rame. Iya, kan semua juga ngembangin. Dibagi-bagi lah berarti. Iya, jadi tapi kan tolong jangan cuma sekedar dipakai. Kalau ada ide baru diisi, diwarnai lagi kan open source, bisa dikasih apa? Misalnya nih contoh nih yang lagi saya pikirkan dengan teman-teman. Kalau ada yang mau bantu kontak saya ya. Jadi bikin sebuah sistem yang terintegrasi untuk penggunaan perpustakaan tapi punya perpustakaan yang punya kafe. Kayak di sini kayak di Baca di Tebet tuh ada makan di Tebet, perpustakaan yang punya toko buku, toko di Tebet, perpustakaan yang punya penginapan, tidur di Tebet gitu kan. Ini ada di sini semua. Kalau mau nginep silahkan. Nah, tapi gimana ada aplikasi terintegrasi? Misalnya untuk keuangan, finansial, terakses ke payment gateway. Jadi perpustakaan selama ini kan nggak ada urusan uang karena kan perpustakaan secara umum kan tidak ada transaksi. Nah, sekarang terakses dengan transaksi. Nah, selama ini misalnya kita kan masih terjebak tuh untuk yang security tuh, keamanan tuh masih pakai beberapa merek yang harganya mahal itu. Padahal kalau kita beli di Alibaba atau apapun sebenarnya RFID itu murah, nggak usah harus beli ke yang besar itu. Betul. Nah, itu kan bisa terintegrasi juga untuk security. Bisa terhubung juga kan modal kayak kumparan pemanas kalau lewat bunyi tuh berarti orang nyolong buku gitu kan. Itu kan sebenarnya teknologinya juga kalau ada yang mau buatin sensor itu bisa murah. Nah, jadi kan kita harus terus eksplorasi yang kayak gitu. Jadi saya berharap teman-teman kalau punya sesuatu yang menarik seperti itu, kabarkan ke banyak orang biar orang lain juga menggunakan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, kalau Sobat Baca itu ingin mengakses Bang Win di mana? Di Instagram, di DM gitu ada di apa nama IG-nya? Ya masuk aja ke Instagramnya Baca di Tebet. Kalau Instagram saya sih 4 huruf ya, huruf WIEN_ID, Win ID. Ini ya di sini ya. Ya, gitu udah tinggal akses saja. Terus kalau untuk gerakan literasi, ya udah nanti aja deh itu.
Banyak yang jelas, sih. Yang jelas bukan banyak, begini ya. gila. Sekarang gimana Bang kalau Oh iya, dulu kan saya dan teman-teman menggagas yang namanya salam literasi. Oke. Tapi salam literasi ini kadang ada acara entah acaranya apa, salamnya literasi juga. Jadi saking padahal bukan program literasi beberapa sekarang entah kenapa semua orang jadi salam literasi. Mengalahin salam lainnya gitu. Jadi sekarang apa? Bentuknya gimana? Nah, sekarang kan gini, akses pada pengetahuan itu kan untuk membuat orang berdaya. Berdaya dengan adanya bacaan. Oke. Jadi intinya saya, kan ada orang, ada yang namanya minat baca, gemar baca, budaya baca. Nah, sekarang saya melihat bahwa tingkat tertinggi dari itu semua adalah membangun daya baca. Berdaya karena membaca. Berdaya. Daya karena membaca. Ini kan dari depan huruf D, daya, ini baca. Berdaya karena membaca. Oke. Begini ya jadi. Gitu. Iya. Jadi berdaya dengan membaca. Jadi pada saat gini, membaca, menulis, berbicara, mendengar itu keterampilan berbahasa. Ketika itu akan sampai ke membangun kapasitas hidup seseorang, membaca itu sudah masuk ke tahap dia mengkomparasikan beragam sumber bacaan tadi yang bentuknya beda-beda, terus nanti akan masuk ke yang namanya eksplorasi dari membaca. Nah, eksplorasi membaca itu akhirnya menjadi pengetahuan baru, menjadi milik dia yang akan dia sampaikan menjadi kapasitas dia ke publik. Nah, itu aja yang mungkin yang harus kita kuatkan hari ini. Itulah yang disebut dengan daya baca yang membuat orang akhirnya memiliki daya literasi, daya kecakapan hidup yang membawa dirinya ke kapasitas yang lebih baik lagi untuk dia bisa lebih sejahtera. Jadi kalau nanti sudah mulai salamnya begini, berarti sudah terpapar Bang Win. Kita Daya kasih aplaus dulu, baca. teman-teman. Bang, terima kasih banyak. Mbak Nisa, ada yang mau disampaikan? Aman. Aman. Ada. Jadi kalau Aman, ada Pak. Bang Win, aman. Aman. Boleh lah. Oke. Demikian Sobat Baca, tadi Mbak Nisa sempat menyinggung Tapi ada bahwa- satu statement mungkin Apa saya tuh? mau sampaikan. Oke, silakan. Yang bergerak di dunia literasi itu bukan sesuatu yang didapatkan langsung besok, bikin terus minggu depan langsung. Enggak, sesuatu yang ini harus punya daya tahan yang panjang. Harus punya sesuatu yang memang kita punya keyakinan, keteguhan, nggak apapun. Jadi jangan misalnya kayak, bikin taman baca, bikin perpustakaan karena modal warisan terus uangnya habis. Tapi dia ternyata nggak bisa menjiwai apa yang dia bangun. Jadi jangan sembarangan juga bikin kayak baca di Tebet kalau teman-teman nggak mencintai apa yang teman-teman bangun. Iya. Jadi buat saya mengerjakan apapun karena saya mencintai apa yang saya bangun. Bukan sekedar membuat karena ikut tren karena teman yang lain membuat. Oke. Itu aja, itu pesan. Jadi penting banget jangan sampai akhirnya energi kita habis hanya karena meniru ide orang lain, bukan ide dari gagasan yang ada di diri kita sendiri karena pengetahuan apa yang kita miliki. Jadi silakan bikin baca di Tebet seperti baca di Tebet, tapi bikinlah dengan yang memang sesuai dengan kapasitas teman-teman. Mau lebih hebat lagi, saya akan belajar dengan teman-teman. Oke. Ini nggak ada yang maksud sombong, tapi pada dasarnya silakan semua mengeksplorasi kapasitas dirinya. Iya. Oke, tadi menggunakan kata kolaborasi. Oke, kolaborasi itu kan, ini tambahin lagi nih. Kolaborasi itu kan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kreatif, itu kan 4 keterampilan hidup sesuai dengan kecakapan abad 21. Tapi buat saya 4 hal ini menjadi penting ketika kita sama-sama memakai sesuatu yang memang milik kita, yaitu bagaimana kita bisa bergotong royong. Jadi gotong royong harus kita bangun dalam gerakan literasi. Jadi bukan kerja-kerja sendiri, tapi kerja-kerja memang kolektif. Oke. Kolektif yang tanpa pamrih. Kalau misalnya kolaborasi kan ada untung ruginya. Banyak catatannya Kalau nih. gotong royong mah udah Kritis ajar. banget. Satu sifat catatannya ini, satu aktivis. sifat catatannya ini. Enggak, tapi kan gue nggak bikin catatan kaki, gue mau ngomong aja. Karena ini Indonesia ya, banyak sekali yang Iya. kadang-kadang di ujungnya Masa gue nama lagi di Winnie, Indonesia gitu. itu Winnie, punya gitu. 1.200-an Karakter. suku bangsa, punya 700-an lebih bahasa daerah, punya 17.000 pulau, punya garis pantainya 110.000 garis kilometer garis pantai. Itu semua itu kan keberagaman, pembeda. Nah, kekuatan kita, ya tadi kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika, kekuatan kita itu semua akhirnya perbedaan ini membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih kritis dan sebagainya. Jadi pada saatnya orang Indonesia tuh bisa punya banyak gagasan-gagasan keren karena kita sendiri sudah lahir dari keberagaman. Jadi yang kami bangun di Baca di Tebet adalah keberagaman, bukan membuat orang semua seragam hanya membaca. Terima kasih. Udah tuh, bagus banget closing statement.
Jadi sahabat baca, demikian wawancara kita. Karena di surga tidak pernah ada perpustakaan, maka mari kita berlomba-lomba menciptakan perpustakaan yang berasa di surga, seperti Baca di Tebet. Sampai jumpa lagi bersama saya, Jajang Yanur Habib. Saya pamit diri. Makasih Bang Win.